Pembenarannya dalam artian kayak yang saya mention tadi, Telkom tuh udah bagus kok, udah jadi value growth stock kok, ekspansi bisnisnya udah mulai jalan kok, sudah menerapkan 5G juga kok. Jadi daripada saya nanti yang nggak bisa ngasih tahu teman-teman buat cut loss, mending jangan masuk dulu. Gitu sih, lebih amannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau coba buat investing ya, dalam artian jangka panjang, masuk aja tadi BRI masih oke, BBCA itu masih oke daripada Telkom untuk saat ini, gitu. Itu untuk Telkom ya. ASI juga dong. Iya, ini ngomongin itunya ya, ngomongin Gotonya ya. Kalau Astra itu sedikit lebih diuntungkan. Kenapa? Karena bedanya Telkom dan juga Astra, harga masuknya yang berbeda. Astra masuk di Goto itu di bawah harga 100. Sedangkan Telkom masuk di Goto itu di atas angka 100. Jadi kalau misalnya kita lihat di laporan keuangannya, Telkom bisa mencatatkan loss dari sisi investasi, tapi Astra masih cuan, masih profit. Kenapa ya? Karena Astra itu masuknya di Goto ketika masih di bawah 100. Kan itu waktu sebelum IPO, jadi dia masih bisa nego harga. Ketika masih tahap seri B kalau nggak salah, itu dia udah masuk si Astranya. Sedangkan si Telkomnya masuknya itu dengan valuasi yang lebih mahal, akhirnya dia beli di atas angka 100 dan sekarang sudah rugi. Kalau kita ngelihat dari harga Goto sekarang udah di angka 141 gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan kita ngelihatnya Gotonya nih, ngomongin Gotonya di kuartal kemarin, kan harga kuartal kemarin itu kan di bulan September ya, September Oktober itu masih 230-an, 250-an. Astra laporan keuangan di kuartal 3 itu dari sisi investment in Goto itu masih positif. Tapi kalau sekarang kan harga Gotonya sudah di bawah angka 100, di bawah angka 200 nih, which is dari kuartal ketiga nanti ke kuartal keempat itu ada potensi penurunan dari sisi investasi, walaupun masih tetap kita bilang masih tetap cuan, tapi kan harga investasinya turun di Goto dari yang misalkan di Q3 250-an, tiba-tiba di Q4 let's say sampai 130 140 deh di harga closing hari ini. Nah gitu sih. Jadi ya kayak megang time bomb sih kalau saya bilang si Astra dan juga Telkom ini, kalau dia masih ngehold Goto dalam waktu panjang. Kita tahu sendiri story-nya Goto kayak gimana. Teman-teman pasti banyak deh kalau misalkan ngikutin influencer-influencer yang belakangan ini pada ngebahas Goto kok pada dibuangin dan lain segala macamnya, konspirasi-konspirasi yang ada di perusahaannya itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut aja ya. Iya, itu ada, kalau misalkan ditanya Astra terseret Goto juga nggak, Mas? Tadi saya mention Astra itu sedikit tricky sekarang. Turunnya itu mungkin bukan murni karena Goto, tapi memang ada apa ya? Masih ada korelasinya dah. Tapi nggak sebegitu banyak. Kenapa? Saya bahas dikit ya tadi. Saya sudah mention Astra itu sekarang merupakan perusahaan yang sangat-sangat masif, yang sangat-sangat sangat-sangat besar. Dalam artian besar itu lini bisnisnya sekarang udah macam-macam. Kalau dulu kan enak nih, kita analisis Astra, misalkan kita bilang penjualan mobil naik, Astra diuntungkan. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Sekarang Astra bilang penjualan mobil naik, tapi ternyata kontribusi penjualan mobil terhadap revenue si Astra itu nggak begitu banyak. Masih ada lini-lini bisnis yang lain kayak si Ali-nya, kayak United Tractor-nya. Kayak di sini nih, kuartal 2, kuartal 3, kenapa kok Astra bisa naik banget? Karena dia diuntungkan bukan dari penjualan mobilnya. Penjualan mobilnya itu di pertengahan bulan ini, aslinya mereka lagi suffer. Karena waktu itu ada launchingnya produknya Hyundai, yang Stargazer, yang buat ngelawan Avanza, dan si kereta ya. Itu ngegerus market share-nya si Astra. Tapi kok Astranya naik? Karena di kuartal ini, di momen ini, penjualan United Tractor itu bagus. Nah kan jadi bingung nih, penjualan mobilnya jelek tapi didukung sama penjualan yang lain. Nah jadi
untuk kita bisa memvaluasi Astra itu sekarang memang agak ribet sih. Jadi kalau saya sekarang kalau ditanya mau trading Astra boleh nggak boleh, tapi memanfaatkan beritanya nggak, karena sangat-sangat tidak nyambung sekarang antara berita yang keluar dengan terhadap pergerakan harga sahamnya kalau misalkan kita ngeliat dari sisi teknikalnya gitu sih. Ini ada yang nanya pakai aplikasi apa, nama aplikasinya ini TradingView ya. Iya, nama aplikasinya TradingView. Ini kita lanjut BNBR. Wow, Bakri Group. Teman-teman yang udah cuan BNBR siapa? Ayo coba angkat tangan. Atau masih ada yang rugi nih? Belum cuan nih, kemarin sempat beli di harga 80-an ke atas. Teknikalnya gimana sih ini kalau kita lihat? Kalau saya sudah ngikutin tipikalnya grupnya Bakri ini ya. Ini sih mungkin besok akan ada potensi naik, tapi nggak bakal auto reject kayak hari ini sih. Masih potensi naik, masih ada potensi let's say sampai ke 85 atau bahkan 90 mungkin di hari Senin lah. 85 lah mungkin, 85, 86 itu udah cukup oke untuk besok. Kalau teman-teman mau masuk, disclaimer ya, agak hati-hati. Kalau ternyata dia besok ngebentuk candle merah, yang sudah terlanjur masuk harus langsung di stop loss. Jadi jangan dipaksain masuk. Jangan average down lah. Kalau misalkan besok kita antri beli 81 nih, langsung done. Ternyata besok dia makin turun ke 76, 77. Udah langsung cut loss aja, nggak usah average down. Modelan saham-saham Bakri kayak Bumi, kayak BNBR, kayak Dewa dan lain sebagainya, nggak boleh average down. Itu kita harus full power, masuk langsung satu, keluar langsung buang. Jadi go hard or go home nih ibaratnya kalau main grup-grupnya ini. Jadi kalau teman-teman tipikalnya nggak tegaan untuk cut loss, jangan masuk. Jangan berani-beraninya average down di grupnya Bakri. Karena ketika dia naik, teman-teman kalau misalkan naik terus habis itu average up juga pasti keuntungan cuma dikit. Dan kalau average down takutnya makin turunnya makin dalam. Jadi ya go hard or go home aja kalau di grupnya Bakri ini. Dan sekarang BNBR besok mungkin ada potensi naik. Tapi let's say sampai ke 86, 87. Tapi kalau ternyata dia makin turun ke bawah 80, let's say 76, 77, langsung cut loss saja. Gitu. Jadi ini mainnya harian ya untuk si BNBR. Waskita, waduh jelek banget. Kemarin saya lihat live-nya di perusahaan sebelah ya, kan ngundang Waskita. Jawaban dari grupnya Waskitanya sih memang mereka sekarang lagi berusaha untuk memperbagus cash flow keuangan mereka. Karena kan mereka sekarang tuh lagi struggling nih. Untuk bisa dapat proyek baru agak susah. Kayak IKN kemarin yang makan itu kan si Adikarya sama PTPP sama Jekon tiba-tiba. Waskita susah dapat bagian. Karena memang cash flow-nya lagi kurang sehat ya. Jadi mau nggak mau Waskita itu harus divestasi tolnya dulu sampai cash flow-nya sehat baru dia bisa ngikut tender. Nah, sekarang progresnya Waskita itu lagi hilang momen. Karena kan IKN sekarang lagi proses tender lagi ya dari bulan November sampai Desember ini Kementerian PUPR buka tender lagi nih untuk proyek yang apa lagi ya? Kalau nggak salah sih ada 20 proyek baru terlepas dari yang kemarin itu. Ada 20 proyek baru dari si IKN ini, harusnya kan bisa dimanfaatkan nih sama perusahaan-perusahaan konstruksi kayak grup karya yang lain kayak Dikarya, Wijaya Karya, PTPP, dan lain sebagainya. Tapi Waskita nggak bisa, karena memang cash flow-nya lagi agak kurang sehat. Akhirnya pemerintah pun nggak berani ngasih proyek tendernya ini ke si Waskita sebelum cash flow-nya at least kalau misalkan dibilang positif kan juga agak susah ya kalau konstruksi. At least mendekati angka 0 deh untuk cash flow-nya. Jadi kalau minusnya jangan kebangetan. Nah kalau misalkan saya lihat dari secara teknikal pun juga masih nggak menarik. Jadi dia turun. Sideways nggak malah naik, dia makin turun.
pattern MA-nya juga makin lama makin kayak mengerucut ke bawah gitu, jadi nggak enak buat di tradingin. Nah kalau teman-teman mau, lebih baik jangan masuk dulu gitu. Ya tuh live dengan Lalala Sekuritas, saya nggak boleh nyebut, ntar tim Markom saya marahin saya lagi, dikira promosiin sekuritas lain. MTEK ya, MTEK itu belakangan turunnya dalam karena dia keluar dari apa namanya indeks syariah. Yang keluar itu MTEK sama apa ya, MDKA kalau nggak salah. Akhirnya turunnya dalam. Kalau misalkan ngomongin fundamental, bagus nggak sih MTEK itu? Harusnya bagus, kita ngeliat bukanya juga ada progres. Apalagi SMA sekarang lagi musim bola. Bahkan kayak misalkan di akhir bulan November kemarin kan transaksi kan sepi banget ya, kita nggak tahu mau trading apa. Kita pada mikir nih, apa karena orang pada judi bola ya akhirnya yang main saham ini lagi sepi? Ayo jujur, teman-teman pada apa namanya tetap trading di saham atau mengalihkan dana investasinya ke judi bola? Ayo. Nah, balik lagi ke MTEK. MTEK-nya memang pergerakan secara teknikalnya lagi kurang bagus. Kalau saya sih masih belum rekomendasikan masuk, walaupun kalau ngomongin fundamental itu udah masih oke. Fundamentalnya tuh oke, tapi kan kita ini trading harian ya. Trading cepat. Kita lebih enak ngeliatin dari sisi teknikalnya, dan kalau kita ngomongin teknikalnya pun masih belum menarik untuk si MTEK ini dikoleksi di harga sekarang kayak gitu. Pani, Pani ini juga lagi rame nih. Long term dia berpotensi ngebentuk top and handle. Ya tapi nggak usah terlalu ribet lah. Long term kita ngomongin jangka pendek, ini kan long term dari bulan Oktober ya. Kita asumsikan pergerakannya aja. Secara jangka pendeknya dia sekarang lagi di area-area support nih. Dia udah beberapa kali selalu 1 minggu ya ini ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ini kan 1 minggu dia pergerakannya average bergeraknya itu selalu di dekat angka support di angka 995. Ini baru 2 hari nih. Lihat nih besok kalau besok Jumat kalau misalkan dia tetap stabil di angka 995 merupakan support kuatnya. Terus Senin Selasa dia masih struggling di 995. Itu ada potensi untuk dia bergerak naik nih untuk Pani. Naiknya bisa sampai ke 1200. Tapi Pani ini saya nggak bilang saham bandar ya. Banyak investor retail yang main nih. Kalau saya baca-baca grup Telegram dan WhatsApp itu banyak orang yang ngomongin Pani. Jadi kalau teman-teman mau coba masuk agak hati-hati aja. Nah, mungkin malam ini sampai di sini aja ya karena sudah mau jam 9 juga. Nah, yang mungkin bisa kita recap hari ini yang cukup menarik itu tadi di awal kan tadi sudah saya bahas bahwa harga minyak lagi naik, jadi saham-saham kayak MDKA, Medco, Akra itu juga cukup oke. Terus MDK tadi juga sempat saya bahas juga cukup oke. Kalau yang mau coba trading grupnya Bakri, insight dari saya jangan terlalu gak tegaan. Jadi kita kalau misalkan trading ke grup-grup mereka itu harus tega taking profit, tega cut loss.